Jakarta pada pertengahan tahun 1990-an, dari luar negeri ini terlihat tenang dan stabil. Jalan-jalan bersih, gedung pemerintah megah, media tampak beroperasi dengan normal. Tapi siapapun yang melihat ke balik layar akan tahu bahwa kekuasaan Orde Baru berjalan dengan tangan besi. Rakyat mulai bersuara, sedikit saja dianggap masalah serius. Popularitas Megawati Soekarno Putri melonjak, tidak hanya sebagai simbol perlawanan, dia adalah ancaman nyata bagi elit Orde Baru. Dukungan rakyat yang meningkat berarti ada kekuatan politik yang tidak bisa sepenuhnya dikendalikan, dan itu menimbulkan rasa panik di lingkaran kekuasaan. PDI, partai yang seharusnya menjadi wadah aspirasi rakyat, terpecah. Fraksi pro-Megawati berjuang demi demokrasi internal dan suara rakyat, sedangkan fraksi loyalis pemerintah menjadi alat untuk menghancurkan simbol oposisi. Legalitas di atas kertas tampak sah, tapi nyatanya ini adalah perang politik yang terstruktur dan sistematis. Malam sebelum 27 Juli, persiapan kekerasan dilakukan secara detail. Massa loyalis pemerintah diberi arahan umum, dipersenjatai dengan batu, tongkat, palu. Aparat negara yang seharusnya menegakkan hukum memilih untuk diam. Diam di sini bukan artinya netralitas, itu adalah bagian dari strategi, memberi legitimasi terselubung agar kekerasan bisa terjadi tanpa hambatan. Aktivis pro-Megawati sadar ada ancaman, tapi tidak siap menghadapi skala kekerasan yang direncanakan. Gedung yang seharusnya menjadi benteng suara rakyat malah menjadi target kekerasan utama. Orde Baru menggabungkan kekerasan fisik dengan manipulasi hukum dan media. Fraksi loyalis diberi legitimasi palsu. Media menyamarkan fakta, korban direduksi menjadi angka. Pesan yang tersampaikan jelas, menantang pemerintah maka akan berakhir dengan kehancuran yang sistematis. Gedung PDI adalah awal dari pelajaran pahit. Di sisi aktivis, ketegangan meningkat. Mereka mendengar bisik-bisik peringatan, tapi kekuatan yang mereka lawan jauh lebih besar, jauh lebih terorganisir, dan siap melakukan kekerasan secara terang-terangan. Selama persiapan itu, rasa takut mulai mengakar. Menyadari satu hal, hukum, moral, dan perlindungan publik membela mereka. Elit Orde Baru menggunakan pendekatan yang dingin dan koordinasi yang terlihat rapi di permukaan, tapi di balik itu menyimpan niat untuk menghancurkan simbol oposisi. Semua ini dilakukan tanpa meninggalkan celah bagi korban untuk melawan, karena strategi dibangun sedemikian rupa agar kekerasan berjalan mulus dari awal hingga akhir. Selain persiapan fisik, ada juga manipulasi secara psikologis. Aktivis yang sadar akan ancaman dipantau, informasi palsu disebarkan, tekanan internal meningkat, dan media yang seharusnya menjadi perekam kebenaran ikut memainkan peran dalam membingungkan publik. Kekacauan digambarkan sebagai konflik internal partai biasa. Semua ini memperkuat sistem intimidasi, menanamkan rasa takut jauh sebelum peristiwa ini dimulai. Di 1996, Jakarta terasa berat bukan hanya karena panas, tapi karena ketegangan yang nyata. Massa loyalis pemerintah bergerak ke Jalan Diponegoro dengan tujuan tunggal, yaitu menghancurkan simbol oposisi yang dipimpin oleh Megawati. Begitu masuk gedung, kekacauan terjadi. Aktivis pro-Megawati mencoba mempertahankan ruangan, melindungi arsip yang tersisa, dan menghalangi perusakan. Tapi jumlah dan agresivitas massa terlalu besar. Pukulan dan tendangan terdengar di setiap lantai. Jeritan memenuhi koridor, arsip bertahun-tahun dirusak atau dibakar. Catatan internal partai hilang dalam sekejap. Korban berjatuhan, beberapa mengalami luka parah akibat tendangan keras. Sebagian lainnya hanya bisa menghindar, terjatuh atau diseret. Aktivis yang mencoba melawan diserang secara brutal. Ruang rapat yang seharusnya menjadi benteng demokrasi berubah menjadi medan kekerasan yang nyata. Di luar gedung, massa menjaga setiap akses, memastikan tidak ada bantuan yang masuk. Aktivis yang selamat hanya bisa bersembunyi, mengamati kehancuran sambil menahan rasa takut dan putus asa. Gedung PDI yang hancur menjadi simbol nyata intimidasi dan kekerasan yang terencana.
Setelah kerusuhan, dampaknya mulai terasa di seluruh negeri. Gedung PDI yang hancur bukan hanya sebagai simbol kekerasan fisik, tapi juga sebagai lambang tekanan politik dan manipulasi sistem. Propaganda media mulai bekerja. Peristiwa itu diberitakan sebagai konflik internal partai. Fakta korban dan arsip yang hilang disamarkan. Trauma psikologis diabaikan. Statistik menggantikan nama-nama korban. Luka digeneralisasi, sementara masyarakat awam hanya melihat permukaan yang tenang. Dampak politik meluas. Elit oposisi terintimidasi, aktivis politik menurun, dan simbol-simbol perlawanan lain dijaga ketat agar tidak menimbulkan ancaman serupa. Hukum dipakai secara selektif, menekan mereka yang dianggap mengganggu stabilitas, sementara kekerasan terhadap rakyat dan aktivis dibungkus legalitas palsu. Ironi terbesar adalah efek politik dari kekerasan itu sendiri. Meskipun Orde Baru berusaha menghancurkan simbol oposisi, tindakan brutal justru memperkuat citra Megawati. Rakyat menyadari siapa yang menindas mereka, siapa yang menggunakan hukum dan aparat untuk membungkam suara, dan bagaimana propaganda media bisa menutupi kebenaran. Gedung PDI yang hancur menjadi monumen ketidakadilan, trauma masyarakat, dan kekuasaan yang kejam. Dampak psikologis jangka panjang tidak bisa dihapus. Aktivis selamat membawa luka mental, ketakutan, dan kesadaran bahwa simbol oposisi rapuh di hadapan kekuasaan yang mutlak. Generasi muda yang menyaksikan peristiwa itu belajar satu hal. Hukum dan moral bisa dikesampingkan oleh kekuasaan. Simbol demokrasi bisa dihancurkan dan rakyat bisa dibungkam secara sistematis.